Shalom. 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 Apa kabar semuanya? Nyala, nyala, nyala. Oke, kita ulas sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus, saya dahsyat luar biasa. Nyala. Ya, haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat berjumpa di dalam ibadah hari ini. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita semua. Kita memuji, menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya Bapa, Engkau lawat kami semua. Kami rindu hari ini, kami dapat membawa yang terbaik dari hidup kami, dari pujian penyembahan kami, dari pengagungan kami kepada Engkau. Biarlah hanya untuk memuliakan-Mu saja. Kalau ada hal-hal yang membuat kami jauh dari Engkau beberapa waktu ini, mungkin pikiran kami, perasaan kami, bahkan kehendak kami yang salah. Ya Bapa, ampuni kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kuduskan kami semua dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu hari ini ada lawatan-Mu. Kuasa-Mu nyata di tempat ini. Setiap pribadi mengalami pemulihan. Ada terobosan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami persiapkan hati kami hanya untuk Engkau saja ya Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mati bagi kami. Engkau yang sudah menebus hidup kami. Engkau yang sudah membawa kami kepada anugerah-Mu yang besar. Membuat kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap memuji dan menyembah-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Saya sedang jemaat bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita menaikkan pujian ini kembali. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Katakan dengan iman. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah
katakan bersama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Sembah Dia. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. sembah Dia. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Semakin hari, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. sembah Dia. Oh, besar anugerah-Mu bagi kami semua. Besar anugerah-Mu bagi hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Tuhan yang sangat baik dan teramat baik. Kau berikan anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup kami. Kau tebus, Kau yang layak, Kau berikan kemuliaan, Kau pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sembah Dia. Dari dalam hatimu sembah Tuhan. Ya Rabbarashikarabarashik. Segala pujian ini hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bawa hanya untuk kemuliaan. Kami rindu Tuhan. Belajar memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Penyembahan kami ini hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Lawat setiap pribadi hari ini ya Roh Kudus. Penuhkan tempat ini dengan urapan-Mu. Oh haleluya. Lawat setiap hati hari ini. Biarlah urapan-Mu yang baru memenuhi tempat ini. Oh haleluya. Rasakan akan urapan Tuhan, akan hadirat Tuhan yang ada di tempat ini. Ya Rabbarashika Rabbana, Ya Rabbarashika Rabbana, Ya Rabbara ya Rabbarash. Oh,
dalam hadirat-Mu kami tenang Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami mengalami ketenangan. Oh, oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami semua. Yesus Tuhan, Hadirat-Mu kami rasakan ya. Hadirat-Mu nyata di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi kami semua. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari kita mau katakan kembali, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, menyembah-Mu. Kami berikan segala kemuliaan hanya untuk Engkau ya Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap memuji, menyembah. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Berikan salam kiri dan kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, katakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya.
Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Bersama-sama katakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selalu. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. oh haleluya, haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Yes. Kita menaikkan pujian ini, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Bersama-sama katakan, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh, langit dan bumi pujilah Tuhan. Yes. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
Haleluya, amin. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yes. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Biar dalam seluruh keberadaan hidup kita ini, kita mau terus bawa untuk memuliakan Tuhan. Ada banyak kesesakan mungkin yang kita alami, tetapi percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Amin. Tuhan pasti buka jalan. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang selalu setia. Di dalam kesesakan kita, Dia selalu ada. Aku menyertaimu sampai kesudahan zaman ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita mau katakan penolong yang setia. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Katakan, Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh nyata. Kita bisa lihat sepanjang hidup ini, bagaimana Tuhan menyertai kita. Ada kesulitan yang kita alami, tetapi ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Mungkin kita berkata, sulit untuk hari ini, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau bawa seluruh hidup kita, karena kita menyadari hari ini bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang menyertai kita selalu. Saya undang Bapak Ibu sedang jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah
mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita mau katakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita menjadi satu dalam doa. Dari dasar hati kami mengalir ucapan syukur dan terima kasih Bapa atas anugerah Tuhan, kasih karunia belas kasihan Tuhan melalui hari-hari yang telah lewat datang kepada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas kesempatan melayani bersama-sama, beribadah. Terimalah setiap pujian, penyembahan, dan persembahan kami nanti. Terimalah kami masing-masing sebagaimana kami ada. Ini hamba-Mu menyerahkan diri. Tuhan memberi kepada hamba-Mu karunia memberitakan firman Tuhan dengan berani dan terus terang. Haleluya. Utuslah seorang penunggu di depan lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya jangan manusia yang sia-sia berbicara, melainkan Tuhan Roh Kudus beracara. Semua yang sudah terikat, yang sudah diikat tetap terikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap roh yang coba-coba mengganggu ibadah ini, kami hancurkan kuasa usir tangking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalian tidak berhak, tidak ada urusan kalian dengan ibadah di sini dan di mana-mana tempat, sebab Yeshua HaMashiach adalah Tuhan atas gerejanya. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dengan pertolongan Roh Kudus, beri kami cepat tangkap, mudah mengerti dan mampu mentaati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Haleluya. Saudara, kemarin saya salah cukur, bukan di langganan. Jadi culun kayak gini ya. Ganteng lumayan lah. Tetapi salah cukur itu kata orang enggak jadi soal. Nanti sebulan juga enggak berbekas. Ya udah, rambut kena musim kemarau panjang. Sekarang begini. Udahlah. Cuman yang saya minta saudara membuka hati. Membuka hati itu artinya memberi perhatian kepada firman Tuhan. Nah, minggu pertama
Ini saya yang ditugasi. Judulnya apa? Disiplin rohani murid Kristus. Jadi sudah dari sini saja saudara mengerti, ini disiplin rohani, tetapi terutama untuk murid Kristus. Ngerti ya? Kalau yang tidak mau jadi murid Kristus ya udahlah, nggak usah dipikirin. Saudara, kalau saudara mau baca di rumah itu seluruhnya 1 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 16. Tapi tidak semua saya minta ditayangkan untuk menghemat waktu, ya, supaya tidak terlalu menjadi suntuk, sebab nanti saudara dilayani perjamuan kudus, dilayani melalui perjamuan kudus. Oke, disiplin rohani murid Kristus. Klik. Saudara, disciples itu artinya murid, pengikut. Disciples itu pengikut atau murid. Itu 12 murid Tuhan Yesus disebut disciples. Nanti berkembang menjadi 70, 120, sampai 3.000 dan sudah tidak terhitung dari sekarang. Disciples atau murid Tuhan terikat pada disiplin. Ini akar kata yang tidak bisa dipisahkan. Disciples terikat pada disiplin. Ngerti ya? Tanpa disiplin kita tidak mungkin menjadi murid Kristus. Nah, apa itu disiplin? Disiplin adalah sikap dan rasa patuh. Disiplin itu sikap dan rasa patuh. Taat terhadap nilai-nilai positif yang dipercaya. Perhatikan nilai-nilainya itu positif. Sebab di dunia ini banyak nilai-nilai yang negatif, itu kita tidak mau bicara. Ya. Saudara, Indonesia sedang bersedih ya, karena presiden yang kita kagumi, kita cintai dan sebagainya tahu-tahu mengecewakan. Saya termasuk yang sedih. Tetapi saudara, mungkin Tuhan itu sedang menggiring kita untuk menantikan raja di atas segala raja. Sebab sebaik-baiknya pemimpin manusia itu selalu saja bakal tidak sempurna, sehingga sekali lagi kita digiring oleh Tuhan untuk sadar bahwa kita membutuhkan raja di atas segala raja, itu yang maha sempurna. Oke, sekarang taat terhadap nilai-nilai positif yang dipercaya dan merupakan tanggung jawabnya. Disiplin itu tanggung jawab saya. Disiplin itu tanggung jawab kita bersama-sama. Jadi murid Tuhan adalah mereka yang mau memiliki sikap dan rasa patuh, taat terhadap nilai-nilai positif yang dipercaya dan merupakan tanggung jawabnya. Ini saya harapkan tidak ada satu yang melepaskan diri dari tanggung jawab ini. Disiplin rohani adalah tanggung jawab kita semua. Klik. Nah, saudara, contoh yang gampang saja ya. Contoh disiplin yang diterapkan dalam sekolah. Semua pernah sekolah kan? Dan saya, termasuk saya. Saudara, semua orang tahu nih, ada disiplin masuk tepat waktu. Kalau saudara sebagai murid berani datang semaunya saja, di beberapa sekolah pintu gerbangnya itu dikunci, nggak bisa.
Masuk tepat waktu. 2, memakai seragam. Nggak bisa pakai sarung pelekat masuk ke kelas. Itu mah nggak lucu. Memakai seragam itu disiplin. Mengikuti upacara bendera, ini setiap hari Senin, itu juga disiplin yang harus ditaati. Hari Senin pagi itu ada upacara bendera. Saudara-saudara lalu disiplin untuk belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun. Bukan nyontek dengan tekun, tapi belajar sendiri dengan tekun. Jadi ini menjadikan anak-anak yang mensukacitakan orang tua, anak-anak murid-murid yang memuliakan nama Tuhan juga, mesti mau belajar dengan tekun, lalu mengerjakan PR. Yang mengerjakan PR itu murid-muridnya, jangan mamanya, jangan papanya. Nah, itu nggak bisa. Tetapi ini kan seringkali dilanggar kan? Orang PR itu untuk anaknya, mamanya, papanya ikut-ikut, papa mamanya juga lalu bingung. Apalagi matematika. Aduh, bagaimana sih ini? Saudara-saudara, lalu orang jadi takut akan matematik. Saya berulang-ulang katakan, matematik itu tidak usah ditakuti. Mengerjakan PR itu disiplin. Klik. Nah, saudara, poin berikutnya, awasilah diri dan ajaran. Ini kalau kita mau memelihara disiplin rohani, kita harus mengawasi diri dan ajaran. Mesti dikontrol, mesti dijaga, diperhatikan sungguh-sungguh, dicermati. Contoh ini ya, catatan, saksi Yehova. Saudara, susahnya orang saksi Yehova itu mengincar orang Kristen. Aneh itu ya. Kenapa enggak ke lain-lain? Ke lain-lain sih iya, tetapi yang paling dicecer itu orang Kristen. Nah, apa aliran saksi Yehova mengajarkan bahwa tidak ada neraka yang kekal. Dia bilang neraka itu enggak ada. Tuhan itu maha baik, kagak ada neraka. Tetapi Matius 13 ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Itu gambaran lain dari neraka. Jadi kalau saudara satu waktu didatangi oleh saksi Yehova, lalu bilang, Om, Tante, Bro, nggak ada neraka itu, nggak ada. Tapi bilang firman Tuhan katakan, ada dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Catatan saya berikutnya, bacakan kepada mereka Matius 13 ayat 50. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ratapan di dalam dapur api, ratapan dan kertak gigi. Jadi sudahlah. Tetapi susahnya saksi Yehova itu lebih rajin dari saya, lebih rajin dari saudara. Ditolak sekali, datang 2 kali. Tolak 2 kali, datang 3 kali. Tidak usah berdebat. Sampaikan kebenaran firman. Awasilah diri dan ajaranmu. Klik. Nah, ini lagi tambahan. Matius 24 ayat 51. Kalau mau catat ayatnya saja ya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Lagi-lagi ada api, di sana ada kertakan, ada ratapan dan kertakan gigi. Jadi saudara-saudara jangan mau dinabobokkan oleh aliran saksi Yehova.
Yang bilang Tuhan itu maha baik, nggak mungkinlah ada neraka. Kenapa ngapa-ngapain Tuhan akan menghukum manusia siang dan malam? Yes, itu kata mereka. Tetapi kata firman Tuhan begitu. Klik. Seringkali mereka mengajarkan bahwa Tuhan itu maha kasih. Bukan saja seringkali, tapi setiap kali. Seringkali mereka mengajarkan bahwa Tuhan itu maha kasih. Misalkan, pakai perumpamaan lagi. Misalkan dalam rumah kita banyak ini saya kurang nih, banyak tikus yang merusak. Banyak tikus yang merusak. Lalu rumah kita yang dibakar. Ini orang-orang saksi Yehova bilang, dengerin ya, kalau rumah kamu ada banyak tikus-tikus yang merusak, gigit sana, gigit sini, nanti menurunkan penyakit ini, penyakit itu. Kan yang mesti dibasmi tikusnya, jangan rumahnya. Jangan rumah yang nggak salah itu dibakar, ngerti kan? Jadi orang-orang pikir, oh iya ya, benar ya, nggak mungkin lah langit dan bumi akan lenyap gitu ya. Sekarang ayatnya bagaimana? Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap kan? Dan gemuruh yang dahsyat, dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus di dalam nyala api. Ada nyala api. Dan bumi dan segala yang ada, bumi plus semua yang ada, akan hilang lenyap. Jadi teori bahwa kalau tikus-tikus yang jahat, ya tikusnya aja yang dibasmi, tapi rumah jangan dibakar, ini enggak kena saudara, enggak kena. Ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi teori tikus dan rumah itu kita tolak. Ya, klik. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau udah tahu bakal ada ancaman begitu, hati-hati. Jangan menjadi pendosa kronis, pendosa menahun. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Harus, that is disiplin. Harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Langit dan bumi ini akan lalu lenyap, hancur, tidak berbekas lagi. Saudara, jadi sekali lagi ya, saya dan saudara-saudara harus mengawasi ajaran kita. Jangan kecolongan dengan ajaran-ajaran sesat. Itu bodoh, sebodoh-bodohnya itu. Klik. Catatan yang kedua adalah disiplin dalam ibadah. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Apa ini? Saudara-saudara, dalam disiplin rohani kita seringkali kita kesusupan, infiltrate, ada penyusupan, tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nenek ya sudah tua pastilah ya. Tapi nenek-nenek tua itu suka dongeng dan cucu-cucunya suka dengerin. Saudara, lalu contoh.
tahayul dan dongeng. Di Jawa atau nggak tahu kalau di Jakarta ya. Ada tahayul yang katakan jangan bepergian pada hari Selasa atau Sabtu. Pernah dengerin ini apa enggak? Belum? Kalau belum ya dengerin sekarang. Jangan bepergian hari Selasa, nanti celaka. Atau hari Sabtu. Nah, gitu ya. Ya, saudara, sesudah saya bertobat, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan saya dibaptis. Saya sengaja kalau bepergian itu hari Selasa. Dulu kan naik apa sih? Naik train, naik kereta api yang ekonomi. Jadi kalau Selasa itu lega, bisa 2 tempat duduk dipakai buat tidur. Itu saya. Selasa sepi, Sabtu apalagi. Saudara-saudara, justru yang begitu-begitu saya sengaja tentang secara kontras. Contoh yang lain, tabur bunga di kuburan bicara kepada almarhum. Ayo, siapa yang pernah ini? Nyekar itu, tabur bunga itu boleh. Tapi jangan ngomong dong. Mak, ini oi datang. Kong, ini oi datang. Di mana salahnya? Emang mak engkong itu ada di dalam kubur, lalu saudara ngomong, ini oi datang. Itu sama artinya bahwa saudara berpikir bahwa almarhum itu tidak diterima oleh Tuhan, jadi kehujanan, kepanasan di dalam kuburan. Dan atau saudara bicara kepada tanah. Malah ada orang yang injak kuburan aja takut, seolah-olah menginjak mangkongnya sendiri. Saudara, itu tahayul. Itu tahayul. Saya mau ulangi, nyekar boleh enggak? Boleh. Tabur bunga boleh apa enggak? Boleh. Dan setahun sekali kasih abang-abang duit, lalu rumputnya diberesin, lalu dikapur lagi. Oke, itu enggak. Tetapi dengan konotasi almarhum sudah tidak di situ. Kalau dia orang percaya, dia sudah berada di dalam Firdaus. Dan tubuh yang mati-mati itu dari tanah kembali ke tanah. Nanti apa? Pada kebangkitan orang mati, dan mereka mendapatkan tubuh yang baru, tubuh yang dipermuliakan. Nah, ada lagi nih, ini benar kejadian nih saudara. Tadi malam saya telepon, waktu itu kamu cerita sama Om bagaimana? Oh ya gini Om, menabrak binatang sampai mati, harus membungkus bangkai dengan baju orang yang menabrak. Saudara, ini kejadian di Bojong. Kucing, khususnya kucing, katanya kucing itu peliharaan sono tuh, peliharaan Nabi lu. Jadi saya tanya bagaimana kejadian begitu Om, malam-malam kucing itu tidur di bawah mobil. Jadi pagi-pagi saya nggak sadar lagi, saya kelindes dia mati. Lalu orang tuanya bilang, ambil kaos kamu, ambil kaos, lalu kayak kain kafan aja gitu. Udah baru dikubur. Saudara-saudara, dan saya ketawa juga, lucu juga, tapi saya bilang, kamu kok ngikut-ngikut? Emang kapan Om ajarin jemaat begitu? Ketawa. Ya Om, saya salah. Nah, saudara-saudara, jangan begitu. Nabrak binatang sampai mati, apalagi kan nggak sengaja. Ya, harus membungkus bangkai dengan
baju orang yang nabrak. Jadi misalnya saya ini pakai jas nih, nabrak bungkus dengan jas. Sayanglah mendingan. Nah ini tahayul dan dongeng, tetapi itu terjadi saudara, itu terjadi. Yang begitu kita tidak disiplin dengan ajaran dan kebiasaan dalam ibadah. Ngerti ya? Klik lagi. Nah sekarang kembali ke tema yang dari pusat ya. Tanpa kedisiplinan yang dijaga terus-menerus, jaganya mesti terus-menerus. Kehidupan rohani kita sebagai murid Kristus tidak akan bertumbuh dewasa. Kalau kita percaya terus tahayul, dongeng nenek-nenek tua, itu kehidupan rohani kita tidak bisa bertumbuh. Kalau bilang nggak bisa bertumbuh, ya nggak bisa. Disiplin rohani yang harus dijaga. Disiplin rohani apa yang harus dijaga seorang murid Kristus? Tolong bantu saya nih, saya mau minum. Bon. Oh, ya sampai Bapak Gembala. Ini pertanyaan dan kita mau jawab. Ya, terima kasih. Klik. Disiplin dalam ajaran. Terdidik dalam soal-soal pokok iman. Ini melalui pendidikan saudara. Pendidikan rohani. Terdidik dalam soal-soal pokok iman. Seorang murid Kristus adalah mereka yang tidak berhenti belajar. Ini garis bawahi. Tidak berhenti belajar. Karena semua junior atau setengah senior atau senior tidak boleh berhenti belajar. Dan tekun mempelajari soal-soal pokok iman. Dalam kurung misalnya Tritunggal. Tritunggal itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Jangan berdebat. Tapi dengan rendah hati belajar. Nanti Roh Kudus yang akan menjelaskan. Ketuhanan Yesus. Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan itu Yesus apa bukan? Saudara-saudara, itu pokok-pokok iman. Ketidaksalahan Alkitab. Alkitab tidak bisa salah. Kalau ada Alkitab yang kelihatannya salah, mesti kita yang salah. Atau kita yang belum bisa mengerti dengan sempurna, secukupnya. Alkitab itu tidak ada salahnya. Kadang-kadang kan anak-anak muda bilang, Om, ya Opa, ini ayat ini dengan ayat ini kok bertentangan? Enggak bertentangan. Dan tidak akan pernah bertentangan. Cuman kita saja yang belum nyandak. Kita belum sampai mengerti sungguh-sungguh. Itu tidak susah. Karena Roh Kudus ada di dalam saudara-saudara dan minta hikmat dari tempat maha tinggi. Nah, nanti Tuhan jelaskan melalui kejadian-kejadian apa, melalui kesaksian-kesaksian bagaimana sampai dia bilang, oh, saya ngerti dah. Puji Tuhan. Ini adalah hal mendasar yang tidak boleh diabaikan. Ini adalah hal mendasar yang tidak boleh diabaikan. Klik lagi. Klik, ya. Saudara, saya mesti menyingkat waktu nih ya. Bertekun membaca kitab suci. Ada orang Kristen yang sudah 5 tahun, 10 tahun belum pernah selesai membaca
Kejadian sampai Wahyu. Apalagi kalau Perjanjian Lama. Aduh, guru-guru sekolah minggu itu ogah kalau cerita Perjanjian Lama. Paling-paling Daud dan Goliat dan Daud. Terus berharap kalau sudah selesai ngajar, anak-anak menjadi kayak Daud. Tahu-tahu malah anak-anak jadi kayak Goliat. Saudara-saudara, oke ya. Jadi tetap saja firman Tuhan adalah sumber ajaran sehat. Awasilah diri dan ajaran. Diri sendiri mesti diawasi. Saya ini masih on the track apa enggak? Masih pada jalan yang sehat, jalan yang lurus atau tidak? Awasilah diri dan ajaran. Murid Kristus sejati juga terus mengevaluasi. Ngerti ya? Jadi awasi lagi, ulangi lagi, nilai lagi, terus evaluasi dan mengawasi diri sendiri dan ajarannya. Saya mesti mengawasi diri sendiri, saudara-saudara juga. Susahnya kalau orang lain yang mengawasi, nanti kalau ada yang baper, bawa perasaan, sensitif, malah berantem. Jadi dianjurkan mengawasi diri sendiri dan ajarannya. Hidup terbuka di depan orang untuk diberi masukan. Terbukalah. Kalau orang memberi masukan, terbukalah. Jangan a priori, jangan belum sudah anti gitu ya. Nah, ini mesti diawasi diri sendiri dan ajaran-ajaran kita sendiri. Kita mesti sama-sama menyadari ini. Klik. 2. Disiplin dalam ibadah. Tadi sudah saya jelaskan. Murid Kristus dapat menjalankan disiplin ibadahnya dengan mulai menjauhi tahayul dan dongeng. Tadi sudah. Tahayul dan dongeng dengan berbagai bentuk, macam-macam bentuknya ya. Dari seluruh Jakarta, Pulau Jawa, Indonesia, dan seluruh dunia ada saja tahayul dan dongeng dengan berbagai bentuk. Semua itu telah memecah perhatian orang percaya. Perhatian ini kan mesti fokus. Di sana dibilang hidup yang fokus pada Kristus. Masih ingat kan? Nah, semua yang begitu bisa memecah perhatian orang percaya dan mengikis disiplin rohani murid Kristus. Jadi ternyata disiplin rohani itu tidak langsung hancur gitu, tapi dikikis pelan-pelan sampai kita kehilangan disiplin rohani. Kita bukan lagi disciples, sadar atau tidak sadar kita bukan lagi murid-murid Kristus. Klik. Godaan lain adalah lebih menaruh perhatian pada latihan untuk tubuh jasmani. Meskipun berguna, tetapi latihan beribadah seharusnya lebih diperhatikan dari latihan badani. Ini sampai sekarang jadi persoalan ini. Yang bilang, oh ya Pak, dulu saya langsing, sekarang saya langsung. Apa salahnya saya olahraga? Ya enggak salah, saudara, tidak salah. Ini soal apa ya? Prioritas. Jadi berlatih badani, berolahraga itu penting. Tetapi jangan sampai ini melebihi dari latihan dari ibadah. Sebab ibadah itu berguna untuk sesuatu yang kekal, sedangkan latihan jasmani itu tidak menghasilkan sesuatu yang kekal. Ngerti saudara ya? Dulu waktu di SMA saya waktu ujian praktek lari cross country, lari menjelajahi kota, saya nomor 3.
Nomor 3 itu dari sekian ratus murid-murid. Lumayan nomor 3. Saya bisa lari begitu. Tapi sekarang, boro-boro lari. Kesini aja dituntun sama Ko dibantu lagi sama Bapak Gembala Sidang. Di sini siapa tadi? Saya lupa ya. Riko si hitam manis. Saudara-saudara, jadi itu semuanya akan berlalu. Tetapi ibadah itu menghantar kita kepada kekekalan. Pegang ini sungguh-sungguh. Jangan gara-gara mau ini mau itu lalu kita abaikan ibadah. Ada ini, ada itu, abaikan ibadah. Ada siapa dan ada apa, kita abaikan ibadah. Ibadah itu berguna untuk sekarang dan seterusnya. Latihan badani hanya bermanfaat pada masa kini, di sini. Tetapi beribadah adalah hal yang memiliki dimensi berkat dan manfaat bukan untuk masa kini saja, melainkan hingga kekekalan. Kekekalan itu artinya sampai dengan sorga. Klik sedikit lagi ya. Nah, poin yang ketiga yang ditulis diarahkan kepada tema dari pusat. 3, disiplin dalam kesaksian. Opo lagi nih? Opo maning nih? Kesaksian hidup adalah sarana yang efektif dalam pelayanan untuk menjadi berkat. Saudara, orang lain lihat kesaksian saya dan kesaksian saudara-saudara. Kesaksian hidup bukan bersaksi ya, bersaksi. Oh, saudara-saudara puji Tuhan, haleluya. Kemarin begini, begitu. Saya kehilangan kunci, saya berdoa kuncinya ketemu. Udah lain kali hilangin lagi aja ya. Saudara-saudara enggak begitu. Kesaksian hidup itu adalah menjadi saksi, bukan bersaksi. Menjadi saksi. Kesaksian hidup adalah sarana yang efektif dalam pelayanan lagi. Saudara dan saya kan semua mau belajar melayani, bukan? Untuk menjadi berkat, ajaran yang sehat harus disertai dengan praktik. Praktik ya, bukan praktek. Praktik hidup yang sehat juga. Semoga jelas. Klik. Paulus menekankan agar Timotius menjadi teladan dalam sikap, dalam karakter, dalam kepribadian, perkataan dan tindakan untuk mempengaruhi orang lain hidup jadi berkat. Keteladanan hidup adalah hal utama. Keteladanan itu hal yang utama, jangan dianggap enteng. Teladan kehidupan adalah hal yang bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang usia. Kan Timotius dikasih nasihatnya, jangan kamu dianggap muda. Jangan kamu dipermudah oleh orang karena kamu masih muda. Jangan, artinya udahlah, jangan minder, jangan rendah diri. Teladan kehidupan adalah hal yang bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang usia. Keteladanan berbicara lebih keras dari sekedar teori yang disampaikan. Saudara, teori itu bicara keras, tapi teladan itu lebih keras. Lebih nancap gitu ya. Percaya saja apa yang Paulus tuliskan dengan ilham Roh Kudus yang diajarkan kepada Timotius. Klik ada lagi. Nah, sekarang kesimpulan, ringkasan, summary. 1, disiplin dalam ajaran. Awasi masing-masing.
terutama diri sendiri. 2, disiplin dalam ibadah. Yang terakhir, disiplin dalam kesaksian. Untuk itu saudara dan saya dipanggil. Untuk itu saudara dan saya menjadi sasaran kasih sayang Tuhan. Kiranya firman ini akan kita mengerti sedalam-dalamnya dan kita akan praktikkan. Haleluya. Sekarang silakan saudara mempersiapkan hatimu untuk sakramen perjamuan kudus. Karena saya mempersilakan Bapak Gembala Sidang untuk memimpin pelayanan sakramen ini. Mari musik, silakan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk menyambut sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Pak Pendeta Daulat, silakan. Haleluya. Sementara kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, sebagai murid-murid Kristus, sudahkah kita disiplin? Sudahkah kita mendisiplinkan diri kita sendiri? Disiplin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, disiplin dalam beribadah, dan disiplin dalam kesaksian. Haleluya. Kalau kita belum memiliki kedisiplinan, kita belum bisa disebut sebagai disciples atau seorang murid Kristus. Karena ciri murid Kristus adalah disiplin. Haleluya. Syukur, haleluya. Syukur, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kalau pagi hari ini Tuhan melawat kami dengan firman-Mu, mengingatkan kami, menegur kami, untuk kami sebagai murid-murid Kristus memiliki kedisiplinan. Disiplin dalam ajaran, disiplin dalam ibadah, dan disiplin dalam kesaksian hidup. Menjadi teladan dimanapun kami berada. Khususnya Tuhan, kami boleh menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Menjadi teladan bagi anak-anak kami,
menjadi teladan bagi cucu-cucu kami, menjadi teladan bagi istri. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapa rohani kami, yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus memberi kepada beliau kesehatan dan kekuatan, supaya hamba-Mu tetap bisa melayani Engkau dan bisa membimbing kami, anak-anak rohaninya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pada pagi hari ini di hadapan kami ada roti yang sudah dipecah-pecahkan dan anggur yang sudah dituangkan sebagai korban grafirat, korban penebus, korban pendamaian bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau telah mati di kayu salib di Bukit Golgota, mencurahkan darah-Mu untuk menebus kami, untuk membenarkan kami, untuk mendamaikan kami dengan Bapa. Darah-Mu telah cukup untuk membayar keadilan Bapa, sehingga kami yang tadinya harus dihukum karena dosa dan pelanggaran kami, tapi kami boleh mendapat anugerah karena Kristus telah mati bagi kami. Kristus telah mendamaikan kami, dan Kristus telah membayar keadilan Tuhan dengan sempurna, sehingga kami layak menjadi anak-anak Bapa yang terkasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, bubuhkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, supaya setiap kali kami makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami Tuhan, yang lemah boleh mendapat kekuatan yang baru. Bahkan kalau dia ada di antara kami saat ini mengalami kelemahan tubuh, kami sakit, kami boleh mengalami pemulihan kesehatan kami, kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Dan ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan kuduskan kami, Tuhan layakkan kami. Demikian juga Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, menerima perjamuan kudus roti dan anggur ini, Tuhan juga mengampuni dan menguduskan, sehingga mereka semua yang mengambil roti dan anggur ini, memakan roti dan anggur ini, mereka menerima berkat anugerah yang khusus dari Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mulia
memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita makan roti ini, silakan lihat ayat yang tertulis di roti itu. Itu bukan sebuah kebetulan, tapi itulah ayat yang Bapak Ibu terima pagi hari ini dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sejenak kita merenungkan bagaimana Tuhan tergantung di kayu salib antara langit dan bumi. Dan semuanya itu dilakukannya untuk saudara, untuk kita. Betapa besar kasih-Nya kepada kita. Adakah kita juga memiliki kasih yang sama kepada Dia? Haleluya. Sebelum kita makan roti ini, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang olehnya kita akan makan, kita bersekutu dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Sebelum kita minum dari cawan ini, demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang olehnya kita mengucap syukur, kita bersekutu dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya. Haleluya dalam Yesus. Oh, mulia, mulia, mulia. Lebih tinggi dikit, lebih tinggi ya. Mulia, mulia bagi anak domba. Dia layak menerima pujian kita, Bapak Ibu. Puji Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Oh, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Biar kaum wanita menyanyi mulia-mulia. Oh, haleluya. Engkau anak domba yang layak menerima setiap pujian kami. Oh Yesus, haleluya. Oh haleluya.
Haleluya, sama-sama. Kau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau layak menerima pujiannya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Semua yang di bumi, atas semua yang, atas semua yang di bumi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Bagimu Yesus, anak domba yang sudah tersembelih, yang saat ini duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, Engkau layak menerima segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Abdul Halim. Dan kita juga bersyukur kita bisa mengadakan perjamuan kudus. Dan saat hari ini kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita persiapkan hati. Kita membawa yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas hari ini. Atas anugerah-Mu, kami boleh ada, kami dapat melayani-Mu, kami dapat ada dalam hadirat. Ini anugerah yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Keberadaan hidup kami, semua oleh karena Engkau yang menopang kami dengan firman-Mu yang penuh kekuasaan. Sehingga kami ada hari ini. Saat hari ini kami mau bawa yang terbaik dari berkat yang telah Kau berikan bagi hidup kami. Biarlah ya Bapa, Kau berkati semuanya ini. Sidang jemaat yang ada di tempat ini akan membawa persembahan ini dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mulai dari sebelah sana. Saya persilakan. Meskipun tak mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak
pernah ku lihat dan yang pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan yang pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kita akan masuk dalam pengumuman untuk pelayanan minggu yang akan datang. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Saudara sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kepada Bapak Pendeta Daulat Tambunan untuk berdoa syafaat. Baik, bagi Bapak Ibu yang tidak kuat berdiri bisa duduk ya. Kita akan naikkan doa syafaat kita. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, Yesus Bapa kami, Juru Selamat kami, Tuhan penebus kami, yang hidup, yang telah kami agungkan pujian, penyembahan kami sepanjang hari ini. Sepanjang ibadah kami telah naikkan pujian dan penyembahan kami. Bahkan kami telah memberikan, mengembalikan persembahan kami. Biarlah itu menjadi ibadah yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Engkau berkenan Tuhan atas ibadah kami percaya Engkau akan memberkati kami. Engkau akan menyembuhkan kami. Engkau akan memulihkan kami. Terlebih Tuhan, Engkau telah mati, bahkan Engkau telah bangkit bagi kami, mengorbankan dirimu bagi hidup kami yang kami peringati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh ibadah hari ini Tuhan, kami rasakan Engkau Tuhan memberkati dan menyertai kami. Kami tidak sanggup hidup tanpa Engkau Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi anak-anak dan murid Tuhan yang memiliki disiplin rohani yang baik. Kami seringkali tidak melakukannya Tuhan, ampuni kami. Kami seringkali tidak disiplin. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini menegur kami,
supaya kami menjadi murid-murid-Mu yang disiplin di dalam Engkau. Disiplin di dalam hidup kami secara pribadi, disiplin dalam kami beribadah, disiplin dalam kami memberikan kesaksian. Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Berkati sekali lagi Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Abdil Halim dan Tante, seluruh keluarga. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan selalu berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan selalu berikan kemampuan dari Tuhan, hikmat dan pengurapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami. Berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan, diberikan kekuatan, kemampuan, kesabaran dari Tuhan Yesus untuk memimpin dan mengembalakan kami, jemaat GBI Cibunar dan Hikmah. Tuhan, biarlah roh-Mu terus berkobar-kobar dalam diri para hamba-hamba-Mu ini. Biarlah kuasa dan pengurapan Tuhan melimpah. Terima kasih Tuhan. Seluruh tim pengembalaan, seluruh majelis dan diaken, Tuhan juga urapi dan berkati. Dan kami seluruh jemaat-Mu Tuhan, biarlah hati kami rindu terus beribadah, melayani Tuhan, setia dan sungguh-sungguh menjadi murid-murid Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Program rencana kegiatan kami untuk bulan November, Tuhan berkati dan urapi. Untuk bulan Desember kami akan merayakan kelahiran Tuhan, memperingati dan mengucap syukur atas kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Tanggal 2 akan merayakan Natal sekolah minggu. Tanggal 9 akan merayakan Natal kaum muda, dan tanggal 17 kami akan merayakan Natal umum kami. Tuhan berkati, Tuhan urapi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar kuasa dan pengurapan Tuhan melimpah kepada atas hamba-hamba-Mu. Biar Natal kali ini Tuhan ada sesuatu yang terjadi, berkat pengurapan yang terjadi, kebangkitan bagi gereja kami terjadi. Biar momen Natal ini bukan sekedar rutinitas, tradisi, tetapi ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan, perbaharui dalam kehidupan kami dan gereja kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang akan melayani. Berfirmanlah Tuhan melalui acara Natal kami. Dan seluruh rangkaian acara Tuhan berkati dan urapi. Agar cuaca juga tidak buruk, tetapi boleh cuaca yang baik. Dan kami semua boleh hadir. Terima kasih Tuhan. Pemerintah DKI, bangsa dan negara kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak tinggal diam buat bangsa kami. Banyak hal yang membuat kami bingung, sedih, dan hal-hal yang lain, tetapi kami hanya mau berserah dan mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau pasti akan menolong kami, menolong bangsa kami. Kalau sampai hari ini masih banyak hal-hal yang baik terjadi atas bangsa kami, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bila kami melihat negara-negara lain, mereka dilanda peperangan, dilanda masalah-masalah Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan masih menjagai kami, memelihara kami, memberkati kami. Kami mau mempergunakan kesempatan ini untuk kami lebih lagi Tuhan melayani Engkau Tuhan, beribadah.
karena pasti pada masa dan saat-saat tertentu kami tidak bisa lagi. Berkatilah pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi dan seluruh kabinetnya. Berkati seluruh proses pilpres, proses pemilihan calon legislatif, dan seluruh proses hal-hal pemilu lainnya boleh berjalan dengan baik. Mengaruniakanlah kepada bangsa kami damai sejahtera dari Tuhan, kesejahteraan dan keamanan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya aku dan melindungi aku daripada mara petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mendengarkan dan menjawab doaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah ke atas saudara sekalian kasih karunia dari Bapa Yahweh di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai dan mengurapi saudara semua, sehingga saudara dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Terimalah semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala puji, Hormat juga syukur ku menyerahkan bagimu, karena cintamu yang tiada temu, serah hidupku bagimu, karena cintamu yang tiada Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus